guys, terima kasih sudah mampir di Narasi Citra. Hari ini aku akan menceritakan sebuah histori dari salah satu jalan yang ada di kota Sumedang, Jawa Barat, yaitu Cadas Pangeran. So, kita mulai aja kisahnya. Cadas Pangeran adalah nama suatu tempat kira-kira 6 km sebelah barat daya kota Sumedang yang dilalui Jalan Raya Bandung-Cirebon. Pemberian nama ini terkait dengan pembangunan Jalan Raya Pos Dendles karena medan yang berbatu cadas, 5.000-an jiwa pekerja kehilangan nyawanya. Hal ini membuat marah penguasa Kabupaten Sumedang, yaitu Pangeran Kusumadinata IX, periode dari 1791 sampai 1828 yang lebih populer dengan sebutan Pangeran Kornel, dan ia memprotes Dendles atas kesemena-menaan dalam pembangunan jalan ini. Pangeran Kusumadinata IX lahir pada tahun 1762 dengan nama Suryanagara III, putra dari pasangan Adipati Suryanagara II yang kala itu pun menjabat sebagai Bupati Sumedang tahun 1761 sampai 1765, dan ibunya bernama Nyimas Nagakasih. Semasa kecilnya beliau dikenal dengan nama Raden Asep Jamu. Pada saat ayahnya meninggal pada tahun 1765, diangkatlah Bupati Penyelang atau sementara dikarenakan Raden Asep Jamu yang masih balita belum bisa naik tahta menjadi Bupati Sumedang. Baru pada tahun 1791, Raden Jamu alias Suryanagara III diangkat menjadi Bupati Sumedang dengan gelar Pangeran Kusumadinata IX, memerintah tahun 1791 sampai 1828. Peristiwa Cadas Pangeran ini merupakan sebuah tindakan perlawanan simbolik atau protes dari Bupati Sumedang ketika itu, yaitu Pangeran Kusumadinata IX. Ambisi dari Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles yang berniat untuk membangun jalan dari Anyer ke Panarukan, Pangeran Kusumadinata atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Kornel sangat kesal karena melihat rakyatnya diperlakukan seenaknya oleh Gubernur Jenderal Dendles, seperti yang diceritakan oleh para sesepuh Sumedang. Peristiwa Cadas Pangeran berasal dari pertemuan Pangeran Kusumadinata IX atau disebut juga Pangeran Kornel dengan Gubernur Dendles di tengah berlangsungnya proses pembangunan jalan raya tersebut. Diceritakan bahwa Pangeran Kusumadinata IX melakukan jabat tangan dengan sang gubernur menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan sang Pangeran Kornel ini siap dengan memegang keris pusaka. Tindakan tersebut membuat Dendles sangat terkejut. Peristiwa heroik ini diabadikan secara visual pada sebuah patung di pertengahan jalur Bandung Sumedang. Peristiwa ini juga yang kini dijadikan nama jalan tersebut, yakni Jalan Cadas Pangeran. Jadi, istilah Cadas Pangeran bagi sebagian kalangan mengartikan watak keras atau cadas dari sang Pangeran Sumedang. Namun ada pula arti lainnya, yaitu daerah tersebut memang memiliki areal yang berbukit cadas. Bukit Cadas itulah yang diubah menjadi bagian dari jalur yang membangun jalan Dendles tersebut, dan pekerjaan tersebut yang mengubah sebuah bukit cadas yang berliku dan terjam menjadi jalan raya yang mendatangkan penderitaan hebat bagi rakyat Sumedang yang direkrut menjadi pekerja paksa atau rodi, dan memicu kemarahan Pangeran Kusumadinata IX selaku penguasa Sumedang. Selain memprotes secara simbolik, Pangeran Kornel juga menantang Gubernur Dendles bertarung 1 lawan 1. Pangeran Kornel berkata bahwa dirinya adalah selaku Adipati Sumedang lebih berjuang dan berkorban sendiri daripada harus mengorbankan seluruh rakyat Sumedang. Mendengar hal tersebut, Dendles pun terpaksa mengubah siasatnya. Dendles pun berjanji pada sang pangeran bahwa tentara Zeni Belandalah yang akan mengambil alih pekerjaan pembuatan jalan, sedangkan rakyat Sumedang dipersiapkan untuk tenaga cadangan saja. Namun Dendles tengah bermuslihat
Beberapa hari kemudian, gubernur yang sangat kejam dan oleh rakyat Jawa dijuluki dengan Mas Galak tersebut membawa ribuan pasukan Belanda dengan tujuan untuk menumpas perlawanan dari Pangeran Cornel dan rakyat Sumedang. Rakyat Sumedang di bawah pimpinan Pangeran Cornel beserta segenap pembesar Sumedang lainnya melawan dengan gigih dan semangat juang yang tinggi tentang pemindasan Belanda tersebut. Karena kekuatan Belanda yang tangguh dan kurangnya persenjataan dari rakyat Sumedang itu sendiri, akhirnya pemberontakan Pangeran Cornel berhasil dikalahkan. Pangeran Cornel dan ratusan rakyat Sumedang gugur dibantai oleh pasukan Belanda. Jalan Cadas Pangeran sepanjang 3 km dipandang berbahaya lantaran memiliki tikungan berkelok tajam, juga sejumlah tanjakan dan turunan curam. Salah satu sisinya berhadapan dengan jurang menganga yang di bawahnya terhampar hutan lumayan lebat. Sementara di sisi lainnya berdiri tinggi tebing cadas yang ditumbuhi pepohonan rapat. Belum lagi ketika malam tiba, jalan tersebut terbilang sepi karena tidak ada pemukiman warga di sisi jalannya. Tercatat banyak kecelakaan terjadi di ruas jalan ini. Alhasil, para pengendara mesti ekstra hati-hati kala melewatinya. Sejarah kelam pembuatannya pada zaman penjajahan Belanda memperkuat julukan seram pada jalan Cadas Pangeran. Kendati sekarang telah berkurang, banyak mitos dan cerita mistis yang dituturkan dari mulut ke mulut penduduk sekitar jalan Cadas Pangeran. Yang pertama, seorang kuncen atau juru kunci Jalan Cadas Pangeran menyebutkan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan besar maupun kecil tersebut bisa tetap berdiri kokoh di lereng pegunungan berkat adanya senjata trisula yang digunakan sebagai penyangga. Trisula itu disusupi 3 siluman ular, kera, dan harimau. Konon katanya, bila ada orang yang angkuh, sombong, dan tak mempercayai keberadaan mereka, maka dia akan didatangi langsung makhluk tak kasat mata itu. Di salah satu bagian jalan Cadas Pangeran, ada pula sebuah pipa bambu yang mengalirkan air bersih. Nah, kabarnya, air yang mengalir dari gunung itu bukan air biasa, melainkan air yang dikeramatkan dan diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit. Menurut penuturan warga setempat, air itu memiliki wangi yang berbeda dari air kebanyakan. Warga setempat juga menyebutkan, di lokasi sekitar tempat air tersebut kerap kali muncul ular raksasa. Kabarnya, ada seorang sopir yang mengalami kecelakaan lantaran mencoba menghindari sang ular yang badannya membentang menghalangi jalan raya. Mitosnya, ular besar yang diduga berjenis piton atau boa tersebut hidup di dasar jurang di samping jalan Cadas Pangeran. Cerita yang kedua, ketika kendaraan yang melewati Cadas Pangeran belum seramai sekarang, ada mitos bahwa pengendara dan warga yang melewati jalan raya tersebut harus menyalakan dan melempar rokok atau koin ke jurang di pinggir jalan. Ini semacam exit permit atau izin untuk melintas agar tak diganggu makhluk astral penghuni jalan Cadas Pangeran. Tentu saja, bacaan doa penolak bala dan mara bahaya tak putus dirapalkan saat akan melintas. Menurut cerita masyarakat setempat, arwah para pekerja paksa dan korban pembunuhan yang mayatnya dibuang di sekitar Cadas Pangeran, serta makhluk halus lain penunggu jalan itu acap bergentayangan mengganggu para pengguna jalan. Seorang sopir angkot bercerita, ada sosok hitam menempel di kaca belakang mobilnya ketika dia nekat pada malam hari melewati jalan Cadas Pangeran bagian atas yang dibangun di bawah perintah Daendels. Satu cerita yang terkenal di kalangan masyarakat Cadas Pangeran ialah ketika seorang pengendara motor melintasi jalan Cadas Pangeran saat hari telah malam. Tiba-tiba motornya mogok di tengah jalan yang sepi dan gelap. Saat berusaha memperbaiki motornya di tepi jalan, pengendara motor itu melihat sesosok bayangan berwarna hitam dengan bulu-bulu seperti tikus di sekujur tubuhnya.
Ketika sang pengendara tengah berusaha menegaskan pandangannya, bayangan itu mendadak kian membesar dan meninggi, sehingga dia harus mendongakkan kepalanya untuk melihat bayangan tersebut. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, si pengendara motor langsung terbirit-birit mengemasi barang-barangnya, kabur dari sana seketika itu juga. Ketiga, cerita mistis lain yang beredar menyebutkan Jalan Cadas Pangeran memiliki tikungan angker. Sering terjadi kecelakaan di tikungan ini. Salah satunya adalah kecelakaan yang menimpa mobil berisi sekelompok perempuan yang hendak berwisata ke Sumedang. Ketika sampai di tikungan tersebut, rem mobil yang mereka tumpangi ternyata blong. Mobil masuk jurang, sebagian besar penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Setelah kecelakaan, warga sekitar sering melihat penampakan perempuan-perempuan yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Tidak hanya itu, banyak kejadian aneh yang terjadi di tikungan tadi. Banyaknya kendaraan yang mendadak mati ketika melintasi tikungan tersebut, hingga beberapa pengemudi mobil melihat sekelompok perempuan di kursi belakang mobilnya yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Warga setempat dan pengendara pun sering dikagetkan dengan kemunculan tiba-tiba seseorang perempuan saat tengah malam yang mencegat pengendara dengan melambai-lambaikan tangan. Seorang tukang ojek yang telah puluhan tahun mencari nafkah di kawasan Cadas Pangeran sempat dicegat perempuan itu. Si perempuan itu meminta tukang ojek untuk mengantarkan dirinya. Namun, saat sang tukang ojek menanyakan kemana ia harus mengantar, perempuan berambut panjang dan berbaju putih itu diam seribu bahasa. Di tengah perjalanan, tukang ojek merasakan bobot motornya menjadi ringan. Melirik ke jok belakang, ternyata perempuan yang digambarkan berwajah cantik tadi sudah tak lagi duduk di motor si tukang ojek, raib entah kemana. Sebetulnya masih banyak lagi cerita horor terkait Jalan Cadas Pangeran ini. Namun, semua mitos dan mistis serta misteri di seputaran kawasan Jalan Cadas Pangeran pada akhirnya dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Yang paling penting, saat melewati kawasan Jalan Cadas Pangeran yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas, kewaspadaan pengendara mesti ditingkatkan berlipat kali, sembari tak henti memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi itu guys, histori tentang pembangunan Jalan Cadas Pangeran dan berbagai cerita keangkerannya. Tetap waspada dalam berkendara, karena suatu kelalaian tidak ada hubungannya sama sekali dengan keusilan si penunggu tempat tersebut. Namun, jika dari beberapa penonton yang ada di sini mempercayai akan hal-hal tersebut, jadikan itu sebagai pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu cerita kita kali ini. Ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. Biar gak ketinggalan cerita, klik tombol lonceng dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe channel aku. Biar aku bisa menyampaikan cerita-cerita seluruh lainnya. See you guys!